Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas tentang alur cerita film sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas alur cerita film Turki Utsmani, yakni Kuruluş Osman I. Tanpa berlama-lama lagi, kita bahas ceritanya. Terlihat pemeran utama dari drama ini yang bernama Osman sedang membuatkan pedang baru bagi Aybar yang merupakan putra dari Bamsi. Itu nantinya akan dipersembahkan sebagai hadiah karena sebentar lagi Aybar akan menikah. Osman lalu bersumpah pada Bamsi bahwa bendera ayahnya dan juga pedang baru itu akan dibawa menuju seluruh dunia guna menciptakan negara baru. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Dundar Bey, yaitu kepala suku Kei, dan Raja Tekspur Yorgopoulos yaitu kepala kastil Kulucehisa. Pada masa lalu, kedua kelompok ini saling berperang dan di masa Ertugrul yaitu ayah Osman. Penyebabnya adalah perbedaan status agama dan politik. Suku Kei menganut ajaran agama Islam, sedangkan kerajaan Kulucehisa menganut ajaran agama Kristen. Dan kedua kelompok itu juga pernah melakukan perjanjian untuk saling hidup menghormati dan hidup damai. Pemeran utama film ini yang bernama Osman adalah pendiri Khilafah Utsmaniyah. Dia digambarkan sebagai kesatria pemberani dari suku Kei dan salah satu orang mulia karena kejeniusannya dalam berpolitik dan menyusun strategi perang. Bukan itu saja, dia juga hebat dalam mengambil keputusan serta membangun hubungan yang baik antara suku Kei dan kastil Kulucehisa. Pemimpin suku Kei saat ini adalah Dundar Bey. Suku tersebut telah hidup dengan damai selama 25 tahun. Kedua suku tersebut telah hidup dengan damai selama 25 tahun. Namun di saat tengah-tengah perdamaian kedua kelompok itu terjadi pemberontakan. Osman merasakan hal yang mencurigakan saat kedua kelompok itu bertemu. Sekelompok pengkhianat dengan menggunakan panah tiba-tiba menyerang mereka. Tapi Osman bisa mengatasinya. Tapi Osman tidak mengetahui siapa dalang dari pengkhianatan itu. Setelah kejadian itu tentu saja membuat kegaduhan di antara kedua kelompok hingga mereka saling menuduh satu sama lain. Perdamaian yang selama ini digaungkan oleh kedua kelompok itu kini mulai retak dan konflik intern mulai bermunculan. Bahkan sampai kedua istri dari kepala suku itu akhirnya timbul rasa tidak percaya di antara kedua kelompok tersebut. Lalu mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan. Osman mencurigai bahwa itu semua perbuatan dari kastil Kulucehisa. Tentu saja pernyataan itu langsung dibantah pihak sana karena mereka menganggap Osman telah membuat fitnah. Sementara itu, Ratu Sophia sedang memarahi anak buahnya karena telah gagal melakukan pembunuhan tersebut. Dia tidak segan-segan membunuh anak buahnya karena telah gagal membunuh Dundar dan Osman. Ratu Sophia merupakan istri dari Raja Tekspur yang sangat licik dan juga jahat. Dan di sisi lain, Jing sedang menyiapkan gaun pengantinnya yang akan dipakai saat menikah dengan Aybar. Tapi di saat yang bersamaan, calon suaminya itu bersama Osman telah diutus untuk menemui Raja Tekspur. Tapi saat di perjalanan, mereka berdua dihadang oleh anak buah dari Ratu Sophia. Tanpa ada pilihan lain, mereka berdua pun terpaksa melawan bandit-bandit itu yang telah mengepung mereka.
Tapi naas, Aibar pun kalah dan terjatuh dari kudanya dalam keadaan terluka. Osman ingin sekali menolong sahabatnya itu, namun apa daya mereka sudah mengepungnya. Osman terus berusaha untuk bisa mengalahkan bandit-bandit itu dengan sekuat tenaganya. Meskipun begitu, karena kalah jumlah, Osman pun sangat kewalahan dan dia pun mulai kelelahan. Dan bandit-bandit itu berhasil memojokkannya di pinggir jurang. Akhirnya Osman terluka dan terjatuh dari jurang itu, dan tubuhnya pun masuk ke dalam air yang bercampur lumpur. Sang kuda kesayangannya pun langsung datang untuk membangunkannya. Kepala suku mendapat kabar bahwa Usman dan Aibar belum bertemu dengan Raja Texford. Dua wanita cantik yang sedang melintas tanpa sengaja menemukan tubuh Osman yang terletak di dalam air merasakan kasihan. Bala Hatun membantu tubuh Osman keluar dari lumpur itu. Wanita itu lalu membasuh muka Osman sampai dirinya tersadar karena kedua wanita itu merasa memiliki tugas yang lebih penting, pun lalu menaruh tubuh Usman di tepi sungai. Dengan dibantu kuda kesayangannya, perlahan-lahan Osman pun siuman. Dia lalu teringat bahwa meninggalkan Aibar bersama bandit-bandit itu. Tanpa buang waktu, Osman lalu kembali untuk mencari di mana keberadaan Aibar. Dan ternyata temannya itu tengah terluka parah. Lalu Osman pun menggendongnya. Furjing yang sudah siap untuk menikah tiba-tiba dikejutkan dengan suara sirine. Seluruh penduduk suku Kai pun sangat terkejut dan sangat penasaran dengan isyarat apa itu. Furjing tidak bisa menyembunyikan kesedihannya melihat calon suaminya pulang dalam keadaan terluka parah. Aibar lalu membaca 2 kalimat syahadat sebelum dirinya meninggal. Ayahnya yang bernama Bamsi sedih lalu menjatuhkan pisaunya yang akan dipakainya untuk menyembelih seekor domba. Furjin lalu menyalahkan Osman kenapa dirinya tidak bisa melindungi calon suaminya. Meskipun sedih, Bamsi justru menyuruh Osman tidak menyalahkan diri sendiri. Dia pun lalu menggendong jasad putranya karena merasa bangga itu mati dalam keadaan syahid. Ratu Sophia diberitahu anak buahnya bahwa tugas mereka sudah berhasil. 2 wanita cantik yang telah menolong Usman telah memasuki kastil Kulu Jahisa. Mereka lalu menemui seorang pendeta karena ingin merencanakan sesuatu. Komandan Kalonos dan Ratu Sophia saling mencintai dan juga merahasiakan perselingkuhan mereka dari Raja Texford. Mereka berdua diam-diam merencanakan untuk segera menghabisi Raja Texford.
Osman meminta izin kepada kepala suku untuk membawa pasukan untuk balas dendam. Meskipun dicegah dan diminta bersabar, Osman tetap bersikeras untuk segera balas dendam. Mendengar percakapan itu, Aigil pun merasa khawatir dengan keselamatan Usman. Furjin sangat terpukul dengan kematian calon suaminya itu. Begitu juga dengan Bamsi, dia tidak bisa berpisah dengan jasad putranya. Sementara itu Osman mempersiapkan pasukannya yang akan diajak untuk menyelinap ke kastil Hulu Jahisa. Mereka berencana untuk menyamar agar tidak diketahui pihak lawan. Pendeta bersama kedua gadis itu sedang merencanakan bagaimana bisa memasuki ruangan yang mereka akan tuju. Diam-diam, Komandan Kalonos dan Ratu Sophia menyusun rencana untuk melakukan pemberontakan. Mereka lakukan semata-mata karena saling mencintai, dan rencana mereka yang pertama adalah melenyapkan Raja Texford. Osman dan Bala Hatun sama-sama mengingat kembali peristiwa yang sudah terjadi. Mereka tampaknya saling suka saat pandangan pertama. Di saat sedang melamun, Bala Hatun diperingatkan oleh saudaranya untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Saat Eber akan dimakamkan, Bamsi merasa tak bisa berpisah dengan putranya itu. Osman yang juga dalam keadaan bersedih membujuknya untuk segera memakamkan putranya. Bamsi sudah tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menyetujui bersama Usman menandu jasad anaknya untuk segera dikebumikan. Nah, sampai di sini dulu Osman 1 episode perdana. Nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, nge-like, share, ataupun yang men-subscribe. Semoga Anda semua sehat selalu dan ditambahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.